Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat ya. Oke, gue akan mencoba menceritakan sebuah film yang berjudul The Fact tahun 2012. Sedikit informasi, tidak selamanya arogan tayangan itu jahat. Seperti biasa, sebelum lanjut, gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Baru saja bangun dari tidur, Nicole Barlow langsung nelpon kakaknya yang bernama Annie Barlow. Sedikit ada perdebatan di antara mereka berdua. Apakah Annie akan datang ke pemakaman ibu mereka yang ternyata orang tua mereka satu-satunya itu telah meninggal dunia? Dari jawaban Annie, dia berkata tidak mau lagi mendatangi rumah ibunya yang sekarang Nicole tempati karena rumah itu terasa aneh bagi dirinya. Annie dan Nicole sudah mempunyai kehidupannya masing-masing. Annie yang masih menjomblo sedangkan Nicole sudah mempunyai seorang putri. Setelah ibu mereka meninggal, Nicole terpaksa harus menginap di rumah itu. Kebetulan ia hanya tinggal sendirian. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba Nicole merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia terkejut sekaligus terkaget. Dia yakin kalau ada sesuatu yang menyentuh dirinya. Nicole berpikir mungkin itu hanya perasaan dia saja. Saat itu, dia akan menghubungi putrinya yang kini dititipkan di rumah Lisa, adik iparnya. Berhubung di sana susah untuk mendapatkan sinyal, memaksa dia harus berpindah-pindah tempat. Dan saat dia sudah terhubung dengan Eva, putrinya berkata, "Itu siapa yang ada di belakang?" Dengan cepat, Nicole langsung menoleh ke belakang. Nicole berpikir ini sudah bukan lagi hanya sekedar prasangka saja. Dia curiga kepada salah satu pintu yang sudah terbuka. Lalu ia pun mencoba mendekati ke arah pintu itu. Dengan sedikit khawatir dan dicampur rasa deg-degan, Nicole memberanikan diri dan masuk ke ruangan itu yang terlihat begitu sangat gelap. Namun, entah apa yang terjadi di dalam sana. Film berpindah kepada Annie. Di keesokan pagi, dengan menggunakan motor Dylan, ia langsung menuju ke rumah ibunya, bermaksud untuk menemui Nicole dan pergi bersama ke pemakaman ibu mereka. Sesampainya di rumah, ternyata Nicole sudah tidak ada. Mencoba beberapa kali memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Dia mencoba memeriksa pesan suara, namun yang ada hanya pesan dari Liz, menanyakan kalau Nicole dari semalam tidak bisa dihubungi dan Lisa mulai khawatir. Sembari menelepon Lisa, dia juga melihat ada laptop yang sudah tergeletak di bawah. Berusaha untuk berpikir positif dan yakin kalau Nicole akan kembali. Mungkin saja dia sedang berada di luar. Dan terkagetnya Annie saat menelepon Nicole, namun suara nada dering itu terdengar dari dalam kamar. Melihat handphonenya Nicole tergeletak di sana, Annie masih belum curiga dan enggan untuk berpikiran macam-macam. Di malam itu dia sengaja menginap sambil menunggu kedatangan Nicole. Dalam tidurnya dia terbangun karena mendengar suara seperti ada seseorang. Saat Annie memeriksa keluar kamar, tak sengaja dia malah menginjak pecahan kaca dari frame foto yang terjatuh. Terlihat kalau itu adalah foto ibu mereka. Tapi di balik foto, ibunya tidak sendirian. Ada wanita lain yang dipoto bersamanya. Annie tidak mengenal wanita yang bersama ibunya itu. 1 hari berlalu setelah ia mendatangi acara pemakaman ibunya. Annie mengajak Liz dan Eva, anaknya Nicole, yang kebetulan mereka juga datang untuk menginap di rumah ibunya. Sambil menunggu Nicole, di sini mulai ada sedikit kekhawatiran. Nicole yang terkunjung kembali, bahkan tidak ada kabar sama sekali. Pada saat tengah malam, di saat mereka sedang tertidur lelap, gangguan itu kini mulai mereka rasakan. Lisa merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Sementara Annie pun terbangun karena lagi-lagi dia mendengar ada suara benda terjatuh. Dia masih belum sadar dan saat di dalam toilet, sepintas ia melihat seperti ada orang yang lewat. Annie yakin kalau itu bukan Lisa. Karena takut, Annie mengambil pisau di dapur, mencoba memeriksa di kamar Lisa, tapi ternyata Lisa sudah tidak ada lagi di sana. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu tak terlihat yang mendorong dirinya. Annie dibuat tak berdaya, tubuhnya yang harus terpontang-panting. Bukan lagi hal yang lucu, Annie sudah sangat ketakutan dan berlari keluar. Namun terdengar tangisan Eva dari dalam. Ia pun kembali masuk dan ternyata ia sudah disambut, membuat Annie harus terpontang-panting kembali. Hingga pisau yang dipegang Annie tertancap ke tembok.
Ani berhasil membawa Eva keluar dan mendatangi kantor polisi. Di keesokan paginya, Ani bertemu dengan Bill, salah satu polisi di sana. Ani menjelaskan soal apa yang terjadi semalam dan juga Nicole adiknya yang hilang. Di sini Bill, pihak dari polisi mencoba akan membantu untuk mencari Nicole. Untuk sesaat, Ani harus menginap di sebuah motel. Dia sudah tidak berani lagi untuk tinggal di rumah ibunya itu. Namun dari handphonenya tiba-tiba ia mendapatkan pesan berbagi lokasi dengan sebuah angka titik koordinat seperti ingin menunjukkan sesuatu. Dari apa yang dilihat di Google Map menunjukkan kepada suatu tempat dan terlihat juga ada foto seseorang namun yang terlihat kabur. Tapi anehnya yang menjadi perhatian Ani adalah tiba-tiba foto itu berubah seperti menunjukkan sebuah arah kepada Ani. Singkatnya dia pun kembali ke rumah bersama dengan Billy sekarang. Pandangan Ani saat membuka pintu langsung tertuju kepada bekas pisau yang masih menancap ke dinding. Ani menjadi curiga seperti ada sesuatu di balik tembok tersebut. Dan benar saja setelah ia membongkarnya, ternyata ada sebuah pintu menuju ke sebuah kamar. Kamar kosong dan hanya berisi kerangka keranjang saja. Dan di dalam kamar itu banyak lubang-lubang kecil yang bisa melihat keluar ke setiap ruangan yang ada. Ani juga baru tahu kalau di rumah ibunya ternyata ada ruangan lain. Yang membuat Ani bertanya-tanya dari gangguan yang terjadi kepada dirinya selalu mengarahkan dia ke ruangan ini. Dia merasa gangguan itu seperti ingin memberikan sebuah pesan. Namun Bill tidak mengerti dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ani. Singkat cerita, Ani menemui seorang teman saat dia masih SMA. Dia adalah Stevie, anak yang dikenal sebagai anak indigo. Stevie mempunyai kemampuan bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dia pun lalu mengajak Stevie ke rumah ibunya untuk melihat ada apa di sana sebenarnya. Dan saat dia memasuki ke ruangan itu, Stevie bisa merasakan ada aura magis yang kuat. Dan benar, ia juga melihat ada arwah gentayangan yang tinggal di sana. Dari penglihatan Stevie, dia berkata melihat sesuatu mengerikan yang sudah terjadi. Anehnya tiba-tiba dia begitu sangat ketakutan. Stevie bisa mengetahui sesuatu yang buruk terjadi kepada Nicole. Namun Stevie hanya mengulang kata-kata ketika mereka ada di bawah. Ketika mereka ada di bawah dengan ucapannya yang terbata-bata. Tak lama kemudian Stevie seperti orang kerasukan. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke bawah ranjang. Sambil dia berkata dengan tidak begitu jelas apa maksud dari ucapannya. Dia selalu mengucap lubang di pintu. Kata-kata itu yang terus diulang-ulang beberapa kali. Dan terakhir dia berkata menyebut nama Yudas. Seketika suasana menjadi hening dan Stevie melihat tajam ke arah atas. Saat Ani melihat apa yang dilihat oleh Stevie, ternyata ada sosok tubuh wanita dengan kepalanya sudah terputus melayang di atas mereka. Sesosok itu memperlihatkan dirinya kepada Ani. Dengan apa yang dilihat dan apa yang terjadi, Ani mulai mencari tahu dari ucapan Stevie yang memanggil nama Yudas. Dari informasi yang ia dapatkan, ternyata Yudas ini adalah pria gila. Dia yang sudah membunuh seorang wanita yang bernama Jennifer Glick. Ani mencari info lebih jauh lagi hingga ia menemukan ada foto wajah si wanita yang dibunuh Yudas, di mana dari foto tersebut korbannya tewas dengan kepalanya terpenggal. Tapi dari foto tersebut, Ani melihat baju yang dipakai oleh Jennifer, membuat dia teringat kepada sesosok wanita yang ada di foto lain. Dan memang benar bajunya sama dengan foto saat dia bersama dengan ibunya. Ani kini mulai paham dengan apa yang terjadi. Dia sadar kalau semuanya ini adalah sebuah pesan yang ditujukan kepada dirinya. Ia pun datang ke lokasi saat dimana Jennifer dipoto di sana. Sementara di lain sisi, Bill diam-diam datang kembali ke rumah untuk mencari informasi lainnya. Dari beberapa petunjuk yang ada, mengarahkan Ani ke sebuah gereja yang tak jauh dari sana. Di mading gereja itu, ia melihat ada foto ibunya yang bernama Judith Berlow. Di foto lainnya ia juga melihat saat ibunya masih remaja, di mana dia dipoto berdampingan dengan seseorang yang bernama Jennifer Glick. Bisa disimpulkan kalau Jennifer Glick dengan ibunya saling mengenal. Dan yang membuat Ani terheran, kalung yang dipakai Jennifer sama persis dengan kalung yang dikenakan oleh Ani. Lalu di akhir foto tertulis ada nama Charles Berlow. Di rumah, Bill yang masih menyelidiki ke setiap ruangan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menikamnya dengan pisau hingga ia pun terkapar dan tewas.
Annie mencari tahu silsilah dari keluarga Barlow atau keluarga ibunya, dan diketahui kalau ibunya Annie mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Charles Barlow. Dan Jennifer Glick, wanita yang dibunuh itu, adalah seseorang yang dekat dengan ibunya. Ia lalu menghubungi Stippy. Annie masih belum tahu apa yang dialami oleh Stippy saat dia kerasukan di rumahnya tempo hari. Stippy mengatakan kalau Judith Barlow, ibunya Annie, menutupi sesuatu yang tak ingin orang lain tahu. Informasi itu ia dapatkan dari arwah gentayangan Jennifer Glick yang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Dan apa yang dilakukan oleh Jennifer mengganggu mereka itu bukan untuk menyerang Annie, melainkan Jennifer ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka. Stippy hanya menyarankan Annie untuk kembali ke rumah, mencoba berkomunikasi dengan arwah gentayangan Jennifer. Karena yang bisa menyelesaikan ini semua hanya Annie sendiri. Annie pun mengikuti arahan dari Stippy untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Jennifer melalui media kalung salib yang ternyata dulunya adalah kepunyaan Jennifer. Ia menuliskan huruf alfabet di lantai, dan nanti arwah Jennifer menggunakan salib tersebut untuk menunjukkan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Annie. Annie menanyakan apakah benar arwah yang ada sekarang adalah Jennifer Glick, dan apa yang terjadi ternyata jawabannya adalah benar. Seketika itu juga Annie dibuat grogi, seakan tak percaya salib itu bergerak dengan sendirinya. Lalu arwah Jennifer menunjukkan nama Yudas. Jennifer juga memberitahukan kalau ternyata Yudas itu adalah kakak dari ibunya Annie. Judas adalah nama lain dari Charles Barlow. Annie bertanya apakah Judas yang membunuhmu? Jawabannya ya, Judas yang telah membunuh Jennifer. Lalu tak lama Jennifer memberitahukan kata-kata below atau di bawah. Tak lama kemudian pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu ada yang keluar dari sebuah lubang di lantai. Annie yang mengetahui langsung bersembunyi di balik tirai. Dan ternyata itu adalah Yudas si pembunuh Jennifer yang selama ini dia bersembunyi di dalam lubang tersebut. Dari sebuah lubang di tembok, Annie melihat Yudas yang sedang mengambil makanan di kulkas. Selama ini seperti ada seseorang di dalam rumah, itu adalah Yudas. Melihat Yudas sedang berada di luar, dia menjadi penasaran dengan tempat bersembunyiannya Yudas. Dan saat itu dia melihat ke arah lubang tersebut. Betapa terkagetnya ia melihat ada mayatnya Bill tergeletak di sana. Saat itu yang melihat ada pistol masih ada di sakunya Bill. Annie berpikir pistol itu akan berguna untuk melawan Yudas. Dengan perlahan agar tidak menimbulkan keributan, Annie memberanikan diri untuk masuk ke lubang tersebut. Annie tak tahan dengan aroma busuk yang sudah sangat menyengat. Sialnya lampu senter itu yang kini malah mati. Tapi untung saja Annie membawa korek api. Dari cahaya korek api, Annie kembali mengambil senjatanya. Setelah berhasil mengambil senjata, sesaat pandangan Annie tertuju ke arah lain. Dan saat koreknya diarahkan ke area yang ada di sebelahnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sepenggal kepala seorang wanita. Annie melihat Yudas yang akan masuk. Dia kembali bersembunyi di balik tirai. Tapi sepertinya Yudas sudah mencium keberadaan Annie di sana. Sayang dari tembakan dia malah meleset dan Annie yang harus terkena hantaman kayu. Annie tersadar kembali, namun kini dia berada di ruangan yang sempit. Tak hanya itu, tangan dan rambutnya pun yang diikat di sebuah tiang. Sebisa mungkin Annie mencoba mengambil hanger yang tergantung. Hanger yang dijadikan senjata untuk berjaga-jaga. Lalu setelah itu dia menobrak pintunya. Tak lama kemudian Judas datang. Entah apa yang Judas rasakan, tapi saat itu dia tega dan nekat yang akan membunuh keponakannya sendiri. Untung saja Annie berhasil melawan dan menancapkan hanger ke perutnya. Tak sadar Judas malah menjatuhkan pisau ke dekat Annie. Tak membuang kesempatan, Annie mengambil pisau lalu memotong rambutnya yang terikat. Tapi tiba-tiba tubuh Annie seperti ada yang menariknya untuk masuk ke dalam kembali. Dan saat ada kesempatan, Annie lalu mengambil pistol tersebut dan langsung menembak telak di kepalanya Yudas. Setelah kematian Yudas, arwah Jennifer seakan-akan terbebas dari belenggu balas dendamnya dia kepada Yudas. Arwah Jennifer membantu Annie untuk bisa keluar dari dalam rumah. Setelah tragedi yang dia alami, Annie memutuskan untuk menjual rumah kediaman ibunya dan pergi sejauh-jauhnya dari kota itu.
Sekarang Ani hanya tinggal berdua bersama keponakannya Eva. Butuh perjuangan yang sangat berat untuk Ani bisa tidur senyenyak pada malam itu. Dan film diakhiri kembali ke rumah ibunya. Dari sebuah lubang di tembok, tiba-tiba terlihat ada sosok mata yang melotot, entah mata siapa itu. Tapi sayang di sini filmnya harus selesai. Film ini masih ada kelanjutannya. Jika kalian ini mau lanjut, kita juga belum tahu nasib Nicole yang sampai pada saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan teruntuk mata siapa itu yang melotot, kita juga belum tahu. Terlebih, kita juga belum menemukan jawaban kenapa Ani dan Nicole tidak tahu kalau ada ruangan bawah tanah di mana itu adalah tempat bersembunyinya Yudas. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya mereka dan masih menjadi teka-teki. Oke guys, mungkin cukup sekian ceritanya untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.